wajib bahagia. Meskipun terkadang pada kondisi-kondisi yang kita jalani tiap hari ada naik turun emosi yang kita alami. Kadang seneng, kadang susah, kadang nggak mood, kadang biasa saja, kadang hampa dan seterusnya. Wajib bahagia adalah kondisi di mana kita menjadikan bahagia sebagai sebuah rumah, menjadikan bahagia sebagai sebuah tempat di mana kita akan melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bahagia menjadi landasan, menjadi rumah, menjadi alas, menjadi tempat bagi kita untuk terkondisi sebelum melakukan aktivitas-aktivitas. Ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh jika kita sudah dalam kondisi bahagia bahkan sebelum melakukan apa-apa. Saat kondisi bahagia kita lebih mudah untuk berbuat baik, lebih mudah bagi kita untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain, terhadap apapun saja, karena orang bahagia aktivitasnya menjadi lebih enteng, menjadi lebih ringan. Bandingkan saja ketika kita sedang tidak bahagia, sekedar bergerak saja berat, sekedar mau makan saja malas, sekedar mau mandi aja beratnya minta ampun. Itu semua karena kita sedang tidak bahagia. Berbeda saat kita sedang bahagia, maka semua yang akan kita lakukan, semua aktivitas menjadi lebih ringan, menjadi menyenangkan. Yang jadi tantangan adalah bagaimana kita setiap saat bisa bahagia. Cara paling gampang adalah dengan mensyukuri apa yang sudah ada di dalam diri kita. Misalkan kita sudah dikaruniai kesehatan lahir dan batin, itu sudah sangat lebih dari cukup untuk kita syukuri. Betapa orang akhirnya menjadi repot karena sakit, karena berbaring, tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari, tidak bisa beraktivitas. Belum lagi sakit yang dirasakan di tubuh, entah pusing, entah nyeri, itu sangat tidak mengenakkan, sehingga sehat lahir batin sendiri sudah cukup bagi kita untuk menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur. Dengan bersyukur secara tidak langsung kita mengkondisikan tubuh kita, mengkondisikan batin kita bahagia sejak awal. Maksudnya sejak awal adalah saat kita membuka mata di pagi hari, itu kita awali dengan syukur karena sudah diperkenankan tertidur dan diperkenankan untuk membuka mata kembali, diperkenankan untuk menjalani hidup kembali. Di situ bahagia menjadi awal permulaan bagi kita untuk memulai aktivitas selanjutnya di hari itu. Dan sehat lahir batin ini menjadi modal bagi kita untuk kemudian bisa menikmati aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi jangan sampai kita meletakkan kondisi bahagia itu terletak pada titik yang jauh. Jangan sampai kita meletakkan kondisi bahagia itu dengan syarat-syarat yang berat, yang mana pada akhirnya kita sendiri mengalami kesulitan untuk memenuhi syarat-syarat untuk agar bisa bahagia. Jadi perlu kita bijaksana terhadap diri kita sendiri dalam menentukan syarat-syarat untuk bahagia. Ketika kita sudah mampu memenuhi syarat bahagia yang kita tentukan, tentu ya menjadi bahagia betul. Dan itu memang kondisi-kondisi yang kita harapkan. Jangan sampai kita mematok untuk bahagia harus punya ini, untuk bahagia harus punya itu, sampai akhirnya kita kerepotan sendiri untuk memenuhi persyaratan hanya agar bisa bahagia. Ini tentu sangat menyusahkan diri kita sendiri. Justru sebisa mungkin kita sudah bahagia dulu, baru dalam prosesnya kita mau mendapatkan ini, mendapatkan itu, mencapai ini, mencapai itu, dilandasi sudah bahagia dulu, diawali sudah bahagia dulu, sehingga pada prosesnya pun kita lebih enjoy, lebih bisa menikmati, lebih optimal juga performa kita, lebih maksimal juga potensi-potensi yang keluar dari dalam diri kita. Sehingga saat terwujudnya sesuatu, saat terwujudnya cita-cita, saat terwujudnya capaian-capaian, itu tidak lagi bahagia yang kita cari, tapi itu lebih bagaimana kita
bisa mengoptimalkan potensi diri kita, bisa lebih bermanfaat bagi sesama, lebih bermanfaat bagi siapapun saja. Sehingga tidak berlebihan kalau hidup ini kita wajib bahagia.